Tadi Pak Wamen bilang rame, lebih rame dari biasanya. Berarti ada pertanyaan-pertanyaan yang agak seru nih yang disiapin teman-teman ya. Oke, kita mulai aja. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera untuk kita semua. Rekan-rekan media yang saya hormati, pada kesempatan pagi hari ini kami akan menyampaikan realisasi APBN kita, kinerja dan fakta sampai dengan akhir Januari 2026. Sebagai bentuk transparansi dan akuntabilitas pengelolaan keuangan negara di tengah tahun yang penuh dinamika dan tantangan global. Paparan akan saya awali dengan perkembangan ekonomi terkini, baik global maupun domestik. Kemudian Pak Wamen akan melanjutkan dengan penyampaian realisasi pendapatan negara, belanja negara, dan nanti Pak Wamen sudah loh ya? Sudah loh. Nah, nama anak gue ya, baru ingat gue. Oh iya betul ya. Akan menyampaikan tentang pembiayaan. Setelah itu pada akhir saya akan menutup dengan beberapa kesimpulan utama. Kita bisa mulai yang pertama mungkin. Ini mungkin teman-teman udah bosan ya kalau kita lihat kondisi global. Tapi nggak apa, ini ada yang bagus nih. Dan teman-teman banyak yang ngeledekin, oh Indonesia jelek gitu. Termasuk waktu yang kemarin tuh. Yang dia bilang anaknya jangan mewakilkan negara Indonesia. Mungkin 20 tahun lagi dia akan nyesel, karena 20 tahun lagi kita akan bagus banget. Di tengah gejolak global yang kompleks, kinerja ekonomi sepanjang 2025 tetap resilient. Perkembangan terbaru menunjukkan Mahkamah Agung AS membatalkan tarif resiprokal Presiden Trump. Pasar juga mencermati isu independensi The Fed pasca nominasi Kevin Warsh. Setelah 3 kali pemangkasan, FOMC Januari menahan suku bunga di 3,5% sampai dengan 3,75%. Selain dinamika dari AS, ekonomi global juga dibayangi oleh tantangan perlambatan pertumbuhan di Tiongkok akibat lemahnya konsumsi domestik di negara tersebut. Namun di tengah latar belakang tersebut, ekonomi dunia menunjukkan resiliensi yang dimotori oleh negara berkembang. Indonesia menjadi negara dengan pertumbuhan tertinggi dan defisit yang paling rendah di tahun 2025. Capaian ini semakin bermakna karena kita berhasil menjaga rasio defisit dan rasio utang pada level yang jauh lebih aman dan terkendali dibandingkan dengan banyak negara peers kita. Pemerintah akan terus memantau risiko global ini untuk memastikan momentum pertumbuhan domestik tetap terjaga di tahun 2026. Kalau kita lihat gambar depan, pertumbuhan ekonomi kita 5,11%, di bawah Vietnam maupun Malaysia. Tapi kalau kita lihat defisitnya berapa, kita 2,9% dari PDB, Vietnam 3,6% dari PDB, Malaysia tuh 6,41% PDB. Jadi dia bayar pertumbuhan itu dengan ongkos yang besar sekali dibanding kita. Kalau Anda bandingkan dengan standar internasional tentang kehati-hatian fiskal, kelihatan sekali Vietnam dan Malaysia sudah melanggar di atas 3% dua-duanya. Jadi kita bisa menciptakan pertumbuhan dengan memastikan prinsip kehati-hatian tetap dijaga. Jadi kita lebih jago dari negara-negara itulah. Waktu kita dalam ekonomi turun, kita kasih stimulus, tapi kehati-hatian fiskal tidak kita tinggalkan. Next. Pasar komoditas global saat ini berada dalam fase moderasi dengan dinamika yang beragam. Harga komoditas energi seperti batu bara dan minyak mentah cenderung tertekan akibat penetrasi energi terbarukan dan lemahnya konsumsi global. Namun, dalam beberapa pekan terakhir, harga minyak mentah naik akibat meningkatnya ketegangan AS Iran dan harga batu bara terdorong permintaan yang masih tinggi di Tiongkok untuk memenuhi kebutuhan pembangkit listriknya. Sementara itu, harga emas dan tembaga tetap tinggi didorong oleh permintaan aset
aman, serta kebutuhan infrastruktur hijau. Di sisi lain, harga CPO dan nikel yang volatile terus kami pantau dan dimitigasi melalui kebijakan pengelolaan supply yang disiplin dan konsistensi program biodiesel. Ya. Dengan latar belakang situasi global yang masih volatile, Indonesia mampu menjaga stabilitas makroekonomi di awal tahun 2026. Momentum pertumbuhan ekonomi berlanjut sebesar 5,9% sepanjang 2025 dengan catatan kuartal 4 mencapai 5,39%. Sementara itu, inflasi terakselerasi di level 3,5% di bulan Januari, namun bersifat temporal dan lebih disebabkan faktor low base di tahun sebelumnya, utamanya tahun lalu masih memasuki subsidi PLN listrik ya. Kondisi ini memberikan landasan kuat bagi pemerintah untuk terus menjaga momentum pertumbuhan dan stabilitas ekonomi sepanjang tahun berjalan. Indikator kesejahteraan masyarakat menunjukkan tren positif yang signifikan, di mana jumlah penduduk bekerja meningkat menjadi 147,9 juta orang. Angka pengangguran berhasil ditekan ke 4,76% per November 2025 atau meningkat 3,3 juta orang bekerja dibandingkan dengan pada bulan Agustus 2024. Serta angka kemiskinan turun ke 8,25% dari tahun sebelumnya yang sebesar 8,57%. Dari sisi eksternal, ketahanan ekonomi nasional tercermin dari surplus neraca perdagangan selama 68 bulan berturut-turut. Sisa cadangan devisa yang tetap memadai di 154,6 miliar dolar Amerika Serikat hingga akhir tahun 2025. Arus modal masuk hingga 20 Februari 2026 tercatat 18,4 triliun rupiah yang mengindikasikan masih tingginya appetite investor global terhadap portofolio Indonesia. Next, kalau domestik berikutnya, aliran modal asing mulai kembali mencatatkan inflow seiring meredanya tekanan pada IHSG dan membaiknya ekspektasi terhadap pergerakan rupiah. Perbaikan sentimen global turut memperkuat minat investor asing, tercermin dari inflow di pasar SRBI dan outflow terbatas di pasar SBN. Secara kumulatif, hingga 20 Januari 2026, arus modal mencatat net inflow sebesar 18,42 triliun rupiah. Jadi, confidence investor global sudah balik ke pasar modal dan ekonomi kita setelah di Januari sempat tertekan oleh berbagai isu yang agak merugikan kita. Tapi yang penting adalah karena fondasi kita bagus, ekonomi terus membaik, membalikkan confidence investor lokal maupun global lebih mudah dibanding kalau keadaannya buruk. Jadi ini menunjukkan bahwa mereka percaya kita keadaannya baik dan akan terus membaik ke depan. Langkah cepat dan proaktif pemerintah mereformasi tata kelola pasar saham domestik, mengembalikan daya tarik aset keuangan nasional, serta memulihkan kepercayaan investor terhadap fundamental dan prospek ekonomi Indonesia. IHSG yang tetap ekspansif juga mencerminkan optimisme terhadap growth story Indonesia. Sementara nilai tukar rupiah, meski mengalami tekanan musiman akibat peningkatan permintaan dolar AS, secara umum tetap berada dalam kondisi stabil dan terjaga. Perekonomian sepanjang tahun 2025 next tumbuh tinggi 5,11% dari tahun sebelumnya sebesar 5,03%. Ini menjadi fondasi yang kokoh untuk menghadapi tahun 2026. Aktivitas ekonomi dominan didorong oleh konsumsi rumah tangga yang konsisten tumbuh di kisaran 5%, didukung inflasi yang rendah. Investasi tumbuh 5,06% dengan penguatan aktivitas industri serta peran belanja modal pemerintah dan BUMN yang mengungkit sektor swasta, termasuk dengan operasionalnya dan antara. Ekspor ekspansif 7,03%,
seiring ekspor produk yang lebih bernilai tambah tinggi. Dari sisi supply, pertanian tumbuh signifikan. Program strategis pemerintah seperti MBG selain mewujudkan kualitas SDM yang lebih baik, juga menciptakan ekosistem pangan. Dukungan kebijakan dilakukan untuk menjamin distribusi pupuk dan pemangkasan dengan pemangkasan 145 aturan. Demand atas produk pangan pendukung MBG seperti ayam dan telur meningkat signifikan tanpa gejolak inflasi. Ini karena pemerintah menjaga sisi supply, terlihat dari pertumbuhan PDB sektor ini yang di atas 5% dari sebelumnya, tidak lebih dari 2%. Manufaktur, mungkin slide yang sebelum ini. Manufaktur, perdagangan, dan Infocom juga berkontribusi besar terhadap aktivitas yang bernilai tambah tinggi. Hilirisasi terus dilanjutkan, perdagangan meningkat seiring dengan aktivitas masyarakat dan dunia usaha. Infocom meningkat seiring pembangunan infrastruktur high-tech seperti data center. Berikutnya, kinerja sektor pertanian ditopang subsektor tanaman pangan yang tumbuh 9,94%. Next, ini di tahun 2025 seiring peningkatan produksi padi dan jagung. Subsektor peternakan tumbuh 7,78%, didorong peningkatan produksi telur dan daging ayam. Aktivitas sektor ini mendukung program makanan bergizi, sehingga tidak terjadi inflasi dan tidak ada tekanan impor telur maupun daging ayam. Tanaman perkebunan tumbuh 2,95%, terutama produk sawit, hingga dapat menangkap momentum harga sawit yang masih bertahan tinggi. Untuk perikanan tumbuh sebesar 4,95%, didukung baik perikanan tangkap maupun perikanan budidaya. Kinerja positif sektor pertanian juga merupakan hasil perbaikan tata kelola di sisi hulu, termasuk kebijakan strategis pemerintah dalam melakukan pemangkasan regulasi distribusi pupuk. Dengan fundamental yang semakin kuat ini, sektor pertanian diharapkan terus menjadi penopang ketahanan pangan dan pertumbuhan ekonomi nasional di masa mendatang. Next. Inflasi di bulan Januari 2006 naik ke 3,55%, lebih tinggi dari Desember 2025 di 2,92%. Kenaikan ini lebih karena low base effect, dampak diskon listrik yang diberikan di awal tahun 2025, sehingga inflasi administrative price juga meningkat tajam ke 9,71% year on year dari 1,93%. Meskipun di atas sasaran, tekanan inflasi ini temporer dan akan ternormalisasi pada bulan Maret. Beberapa komoditas pangan mengalami penurunan harga, mendorong inflasi volatile food turun signifikan menjadi 1,14% year on year dari bulan sebelumnya sebesar 6,21%. Inflasi volatile akan terus dijaga melalui kebijakan stabilisasi pasokan dan harga pangan serta penguatan peran Bulog. Inflasi inti naik dari 2,45%, inflasi inti naik ke 2,45%, didorong oleh kenaikan harga emas perhiasan yang tumbuh sebesar 76,5%. Jika harga emas dikeluarkan, inflasi inti non emas bulan Januari 2026 mencapai 1,33%. Rendahnya inflasi ini membuka ruang bagi pemerintah untuk lebih ekspansif mendorong ekonomi tanpa resiko hyperinflation atau kepanasan. Jadi kadang-kadang orang melihat inflasi umum, tapi yang lebih bersih dari pengaruh global adalah inflasi inti yang non emas yang 1,3%, sehingga kita bisa menyimpulkan dalam keadaan sekarang ekonomi belum terlalu kepanasan, sehingga masih ada ruang untuk mendorong ekonomi tumbuh ke tingkat yang lebih tinggi tanpa memicu inflasi yang berlebihan. Pemerintah akan terus berkomitmen mengendalikan inflasi pangan di tengah meningkatnya kebutuhan untuk MBG.
Pemerintah juga menjamin pasokan dan kelancaran distribusi, serta memberikan stimulus diskon transportasi dan bantuan pangan. Sejak penempatan di September hingga memasuki Februari, strategi fiskal dengan penempatan 200T yang terus dikoordinasikan dengan strategi moneter Bank Indonesia konsisten mendukung likuiditas. M0 pada bulan Februari pekan pertama masih tumbuh sebesar 11,7%. Ini memberi ruang sebetulnya untuk kredit untuk tumbuh double digit juga. Pertumbuhan M0 akan dijaga tetap double digit. Bank Indonesia berkomitmen akan mendukung pemerintah dalam hal ini. Hasil koordinasi fiskal moneter ini nyata dirasakan. Kredit tumbuh 10% di bulan Januari dengan suku bunga yang terus kompetitif bagi masyarakat. Suku bunga kredit sudah turun ke 8,80% per Januari 2026 dibandingkan dengan Agustusan lalu yang berada pada level 9,12%. Komitmen koordinasi kebijakan yang disepakati dengan BI akan terus dijaga dan kami bertemu Gubernur BI Jumat pekan lalu untuk konsolidasi kebijakan. Penempatan 200 triliun saat jatuh tempo di 13 Maret nanti akan langsung diperpanjang 6 bulan ke depan. Jadi bank tidak perlu khawatir kehilangan likuiditas karena pemerintah akan terus mendukung likuiditas di pasar. Kami mengharapkan bank lebih bersemangat mencari debitur tentunya dengan tetap menjalankan prinsip kehati-hatian. Jadi kan jangan banyak orang itu, Maret habis, apakah banknya akan kehilangan likuiditas karena uangnya tarik pemerintah? Dengan pernyataan barusan, saya tegaskan bahwa hal itu tidak akan terjadi. Kami akan evaluasi kembali September nanti, 6 bulan setelah perpanjangan. Harapannya ekonomi sudah semakin bergerak lebih tinggi, berbagai program prioritas pemerintah semakin terlihat hasilnya, dan antara sudah semakin berperan, dan dana non-residen sudah semakin banyak masuk ke Indonesia, dengan kinerja ekonomi dan kepercayaan Indonesia yang terus membaik. Teman-teman media sekalian, berikutnya. Aktivitas ekonomi dan optimisme masyarakat hingga awal tahun 2026 tetap terjaga positif. Manufaktur menunjukkan ekspansi selama 6 bulan berturut-turut. Ini mencerminkan kuatnya permintaan domestik. Dan PMI-nya 6 bulan berturut naik terus ya. Indeks penjualan retail juga terus menguat yang kiri bawah. Ini menandakan konsumsi rumah tangga tetap solid sebagai salah satu penopang utama pertumbuhan. Ini menggambarkan adanya betul-betul perbaikan di masyarakat. Ini bukan kata saya, bukan kata pemerintah, ini berdasarkan suatu indeks yang disurvei dari besaran-besaran yang ekonomi yang di masyarakat. Di sisi persepsi keyakinan konsumen terhadap pemerintah juga berada di level yang amat tinggi. Ini menjadi modal yang kuat untuk menciptakan aktivitas ekonomi yang didukung optimisme terhadap masa depan tata kelola ekonomi Indonesia. Kalau Anda lihat yang kanan atas, kita pakai yang IKKP yang ada base yang kuningnya tuh, sekarang di posisi 117. Itu artinya kepercayaan pemerintah berada di level yang tertinggi dalam beberapa tahun terakhir. Saya bilang level tertinggi sekarang. Jadi kepercayaan pemerintah tinggi, hingga stabilitas sosial politik juga akan terus terjaga dalam beberapa bulan ke depan. Jadi secara keseluruhan berbagai indikator ini memberi konfirmasi bahwa fondasi permintaan domestik tetap kokoh. Ini memberi ruang yang kuat bagi ekonomi Indonesia untuk tumbuh terus secara berkelanjutan di tengah dinamika global. Jadi kelihatannya betul ekonomi kita sudah berbalik arah. Dan di triwulan keempat dan triwulan sana, triwulan 1 kedua akan terus tumbuh lebih cepat. Pertumbuhan ekonomi 2025 akan dipertahankan momentumnya untuk pertumbuhan lebih tinggi lagi tahun 2026. Proyeksi pertumbuhan Q1 2026 mencapai sekitar 5,5 sampai 6% dan full year 2026
Kalau di APBN kan 5,4%, tapi kita akan dorong ke arah 6% juga. Pemerintah memastikan belanja negara optimal, realisasi capaian realisasi belanja Q1 2026 ditargetkan mencapai 809 triliun rupiah. Percepatan progres MBG, pembayaran THR, ASN, TNI Polri, program penanganan bencana Sumatera, serta paket stimulus Q1 akan dilakukan. Saya harap itu akan dipastikan akan mendorong ekonomi di triwulan pertama tahun 2026 ini. Konsumsi dan investasi diperkuat melalui pembangunan 30.000 KDMP Korporasi Desa sebesar 90 triliun rupiah. Juga pembangunan dan renovasi perumahan sebesar 20 triliun rupiah, serta groundbreaking proyek hilirisasi dan antara senilai $7 miliar, setara dengan 110 triliun rupiah. Faktor musiman, libur Imlek dan Lebaran, serta kebijakan WFA turut menopang aktivitas konsumsi masyarakat pada triwulan pertama tahun 2026 ini. Next. Untuk menjaga daya beli dan mendorong konsumsi masyarakat selama periode Ramadan dan Idul Fitri 2026, pemerintah menyiapkan paket stimulus yang komprehensif, terutama sektor transportasi dan perlindungan sosial. Untuk kereta api dan kapal laut, diberikan diskon 30%, sementara angkutan penyeberangan memperoleh pembebasan 100% tarif jasa kepelabuhanan. Tiket pesawat domestik kelas ekonomi mendapatkan penurunan harga sekitar 17-18% melalui PPN DTP 11%, pemotongan TJP2U dan PJP4U 50%, penurunan harga aftur 10%, penurunan fuel subcharge dan sebagainya. Total belanja untuk ini sebesar 0,92 triliun rupiah. Di sisi perlindungan sosial, pemerintah menyalurkan bantuan pangan berupa 10 kg beras dan 2 liter minyak goreng bagi 35,04 juta KPM dengan anggaran total mencapai 14,09 triliun rupiah, serta mencairkan tunjangan hari raya bagi ASN TNI Polri dan para pensiunan dengan nilai total mencapai 55 triliun rupiah. Pemerintah juga akan mengakselerasi beberapa subsidi pupuk. Pemerintah akan mengakselerasi belanja subsidi pupuk senilai 30 triliun rupiah, pembayaran kompensasi energi 27 triliun rupiah, serta rehabilitasi dan rekonstruksi pasca bencana di Aceh dan Sumatera Utara. Hal tersebut menjadi langkah konkret pemerintah untuk memastikan mobilitas masyarakat tetap terjangkau, aktivitas ekonomi meningkat, dan momentum pertumbuhan ekonomi terakselerasi selama periode hari raya hingga triwulan pertama tahun 2026. Ini semua dijalankan dengan tetap menerapkan prinsip kehati-hatian pengelolaan kebijakan fiskal. Dalam rangka mengakselerasi pertumbuhan ekonomi dan penciptaan lapangan kerja ke depan, pemerintah menjalankan program koperasi desa atau kelurahan merah putih atau KDMP. Melalui program ini, pemerintah mendorong desa sebagai pusat pertumbuhan baru dengan menjadikan dana desa tidak sekedar sebagai belanja rutin, melainkan sebagai instrumen investasi dengan capital expenditure yang produktif dan berkelanjutan. Program ini juga memperkuat ketahanan pangan dan ekonomi desa, memperpendek rantai distribusi agar harga lebih terjangkau, sekaligus membuka lapangan kerja serta mendukung pengentasan kemiskinan. Hingga tanggal 20 Februari telah terbentuk 30.000 KDMP dan 24.186 gerai dalam proses pembangunan. Menunjukkan progres yang solid di lapangan. Depan, pemerintah menargetkan penyelesaian 30.000 gerai hingga Maret 2026 dan tambah 50.000 gerai hingga Agustus 2026. Dengan dukungan capital expenditure sebesar 90 triliun rupiah pada kuartal pertama tahun 2026, program ini diharapkan menjadi pengungkit investasi desa dan akselerator pertumbuhan ekonomi nasional dari level akar rumput.
Next. Melalui Satgas Debottlenecking, pemerintah aktif menyelesaikan berbagai hambatan, penyimpangan, dan permasalahan perizinan dengan memperkuat koordinasi antara pelaku usaha dan instansi terkait guna menciptakan iklim investasi yang lebih sehat dan pasti. Hingga 20 Februari 2026 tercatat 89 aduan masuk dan lebih dari separuhnya yaitu sebanyak 46 aduan telah berhasil disidangkan dan diproses cepat oleh Satgas Percepatan Program Strategis Pemerintah atau P2SP. Ini mencakup antara lain perizinan usaha apotek, pendanaan industri tekstil, hingga isu strategis seperti pabrik bioetanol, proyek listrik tenaga sampah, perizinan pelayaran, dan HS quote impor. Ini akan dilakukan terus setiap minggu, besok ada sidang juga, mungkin lebih menarik besok akan ada sidang yang berdampak ke investasi besar di Indonesia. Upaya menghasilkan dampak nyata mulai dari potensi pengurangan impor BBM 30.000 kiloliter, keberlanjutan pengolahan 365.000 ton sampah per tahun, penguatan kapasitas dan daya saing sektor logistik nasional, hingga peningkatan kapasitas hukum dan kepastian berusaha bagi investor. Ini sudah kelihatan arahnya ke sana. Saya harap dalam setahun sudah hampir seluruh ya, hambatan-hambatan investasi saya harapkan bisa kita hilangkan dari perekonomian kita. Next. Realisasi asumsi dasar ekonomi makro di awal tahun 2026 mencerminkan fondasi ekonomi yang solid dengan arah pertumbuhan yang optimis. Pertumbuhan ekonomi pada triwulan 1 2026 diproyeksikan tumbuh kuat sebesar 5,5% atau lebih yang secara konsisten ditopang oleh resiliensi konsumsi rumah tangga, akselerasi investasi pada proyek strategis dan perumahan, serta dominasi sektor manufaktur berbasis hilirisasi. Di sisi lain, inflasi tetap dikelola dengan baik di level 3,55% melalui intervensi harga pangan dan kebijakan energi untuk menjaga daya beli masyarakat. Ketahanan sektor keuangan domestik juga terjaga, di mana pergerakan nilai tukar rupiah dan yield SBN tetap terkendali meskipun dipengaruhi oleh ketidakpastian global serta kebijakan moneter AS yang lebih ketat. Dalam aspek energi, realisasi harga minyak mentah Indonesia Januari sebesar 64,41 US dollar per barrel, serta upaya optimalisasi lifting migas terus dipantau guna menopang kesinambungan kinerja sektor energi dan memperkuat ketahanan fiskal nasional ke depan. Next. Selanjutnya kita masuki realisasi APBN hingga 31 Januari 2026. Realisasi APBN menunjukkan kinerja yang solid. Pendapatan negara telah mencapai 172,7 triliun rupiah atau 5,5% dari target APBN, tumbuh sebesar 9,5% year on year. Kinerja ini ditopang oleh penerimaan pajak perpajakan yang tetap kuat serta PNBP yang mulai menunjukkan pemulihan di luar komponen non berulang tahun lalu. Di sisi belanja negara terrealisasi sebesar 227,3 triliun rupiah atau 5,9% dari pagu APBN, tumbuh tinggi sebesar 25,7% year on year. Ini menunjukkan akselerasi belanja pemerintah sejak awal tahun, khususnya untuk mendukung program prioritas, menjaga daya beli, dan mendorong pertumbuhan ekonomi di triwulan pertama. Kalau Anda lihat pertumbuhan pajak di bulan Januari itu tumbuhnya 30,7% dibandingkan dengan tahun lalu. Ini artinya ada perbaikan ekonomi maupun ada perbaikan sedikit atau banyak dari efisiensi pengumpulan pajak di Dirjen Pajak. Saya harap ke depannya akan berlanjut terus. Dengan dinamika yang saya sebutkan tadi, posisi defisit APBN tercatat mencapai 54,6 triliun rupiah atau hanya 0,21% dari PDB. Angka ini masih sangat terkendali dan berada dalam koridor desain APBN 2026. Sementara itu, defisit berkesinambungan primer sebesar
4,2 triliun rupiah. Ini menunjukkan posisi fiskal yang tetap terkelola secara prudent. Dari sisi pembiayaan, realisasi mencapai 105,1 triliun rupiah atau 15,2% dari target. Dilakukan secara terukur dan antisipatif untuk menjaga likuiditas serta stabilitas pasar keuangan. Secara keseluruhan, APBN 2026 tetap berfungsi optimal sebagai shock absorber sekaligus motor penggerak ekonomi. Dengan pendapatan yang tumbuh positif, belanja yang terakselerasi, dan defisit yang tetap terkendali, kita optimis APBN akan terus menjaga stabilitas sekaligus mendukung momentum pertumbuhan ekonomi nasional sepanjang tahun 2026. Untuk selanjutnya saya akan Pak Wamen Swahasil untuk melakukan presentasi masalah pendapatan. Dan terima kasih Pak Menteri, teman-teman media yang saya hormati, teman-teman Kementerian Keuangan. Kita lihat beberapa lanjutan ya, untuk pendapatan, belanja, dan nanti Pak Wamen juga akan menyampaikan untuk pembiayaan. Untuk pendapatan negara dulu, ini jadi adalah diambil dari yang tadi, angkanya sama, tapi detail ceritanya ada di slide yang berikut. Next ya. Jadi kalau kita lihat penerimaan pajak kita di bulan Januari itu tumbuh dengan sangat solid. Ya. Netonya 30,7% pertumbuhannya. Jadi kalau tahun lalu sudah dikumpulkan 88,9 triliun, tahun ini netonya 116,2 triliun. Kalau kita lihat bruto dan restitusinya, maka brutonya itu tumbuh 7% dan ini adalah bagus sekali karena kita tahu pertumbuhan ekonomi kita di Q4 kemarin 5,39%, lalu kemudian ada inflasi 3%. Jadi ini mendekati kepada pertumbuhan ekonomi nominal. Ini adalah pertumbuhan pajak neto yang bagus. Restitusi dilakukan manajemen restitusi oleh teman-teman di Direktorat Jenderal Pajak dilakukan dengan prinsip kehati-hatian dan tata kelola yang tentu dijaga baik. Saya juga ingin menunjukkan ke bawah, kalau teman-teman lihat semua, PPN dan PPNBM secara bruto kita kumpulkan 82,6 triliun. Ini tumbuh 7,7% dibandingkan tahun lalu. Teman-teman media, kita ketahui kalau pajak pertambahan nilai itu dibayarkan selama ada transaksi. Jadi ini tandanya bahwa di perekonomian kita transaksi berjalan terus. Sehingga ada pembayaran pajak pertambahan nilai serta PPNBM. Kalau yang PPH masih terlihat negatif, tapi PPH badan secara neto terlihat positif. Tentu ini akan kita perhatikan terus ke depan dan kita seperti harapan Pak Menteri tadi berharap ini nanti akan terus pengumpulan pajak yang solid sepanjang tahun. Berikutnya, slide berikutnya, kalau kita lihat beberapa industri, beberapa sektor utama, industri pengolahan yang kontribusinya 29,4% itu growth-nya cukup solid, 18%. Kalau perdagangan yang kontribusinya 25,5%, ini juga tumbuh solid di Januari kemarin, bahkan kalau netonya tumbuh 2,6%, tapi netonya bahkan jauh 6 kali lipat di atas tahun lalu. Pertambangan kita lihat tumbuh bruto 10,6% dan netonya tumbuh 10,9%. Tiga sektor ini sekitar 66% dari penerimaan pajak kita. Jadi ini udah mayoritas tiga sektor ini dan semua tumbuh dengan cukup kuat. Berikutnya adalah penerimaan kepabeanan dan cukai. Realisasi di bulan Januari adalah 22,6 triliun, 6,7% dari APBN, dan ini kalau dibandingkan dengan Januari tahun 2025, 14% di bawah. Kalau kita lihat pembelian pita cukai, atau itu adalah menjadi indikasi dari produksi, pada bulan Desember 2025 dibandingkan Desember 2024 memang terjadi penurunan. Tapi di bulan Januari terjadi kenaikan, dibanding Januari 2026 dibandingkan Januari 2025 terjadi kenaikan. Dan tentu perusahaan melakukan optimalisasi dalam pembelian pita cukai yang dia lakukan. Bea keluar
itu mengalami penurunan dibandingkan dengan setahun yang lalu, tapi dipengaruhi oleh penurunan harga CPO. Sementara bea masuk kira-kira turun 4,4%, kira-kira sama dengan tahun lalu. Tapi saya ingin mengupdate juga teman-teman media untuk yang berikutnya, yaitu penanganan pengawasan kepabeanan dan cukai. Teman-teman media bisa lihat bahwa untuk rokok ilegal di bulan Januari kemarin terjadi peningkatan penegahan atau penindakan jumlah batang rokok ilegal. Januari 2025 hanya sekitar 63 juta yang ditindak, yang ditangkap. Di Januari 2026 ini meningkat menjadi 249 juta rokok ilegal yang ditangkap oleh bea cukai. Dan tentu ini adalah soliditas bea cukai yang kita harapkan akan berlangsung terus ke depan. Salah satu sebabnya adalah karena ada penangkapan gudang rokok ilegal di Pekanbaru. Yang ini tentu bea cukai bekerja sama dengan aparat penegak hukum yang lain, ini kemudian dapat menemukan gudang ini dan melakukan penangkapan penindakan yang sangat besar di gudang tersebut. Untuk narkotika, barang bukti yang diambil itu juga meningkat 2 kali lipat. Kalau tahun lalu Januari 2025 masih 0,1 ton, Januari 2026 sudah 0,21 ton yang ditindak. Tim BC yang baru yang dilantik oleh Pak Menteri terus melakukan optimalisasi dan pengawasan kepabeanan dan cukai ini, dan kita berharap akan terus dilakukan ke depannya sehingga kita makin baik dalam pengawasan maupun pengumpulan penerimaan negara. Termasuk ini ya, yang narkotika ini berita yang cukup kuat mengenai 2 warga negara asing yang menelan ribuan gram sabu demi mengelabui petugas beberapa waktu yang lalu. Berikutnya di slide yang berikut tentang penerimaan negara bukan pajak, saya ingin menyampaikan bahwa kalau saat ini seperti yang teman-teman media ketahui, PNBP kita itu terdiri atas PNBP sumber daya alam migas, PNBP sumber daya alam non migas, PNBP lainnya dari berbagai macam kementerian dan lembaga, dan juga PNBP yang berasal dari Badan Layanan Umum. Kalau kita jumlahkan 4 jenis PNBP ini, maka dibandingkan tahun lalu PNBP itu tumbuh 6,7% year on year. Jadi ini adalah pertumbuhan yang sehat, tentu kita berharap nanti akan bisa tumbuh lebih kencang lagi. Seperti yang teman-teman media ketahui, untuk dividen BUMN, yaitu PNBP yang berasal dari kekayaan negara dipisahkan, saat ini dikelola oleh Danantara. Nah, teman-teman media semuanya kita sudah kumpulkan di bulan Januari 33,9 triliun atau 7,4% dari target APBN. Tentu ini akan sangat terpengaruh dengan berbagai macam harga komoditas, juga dipengaruhi oleh berbagai macam gerak ekonomi lainnya yang akan terus kita perhatikan. Teman-teman media semua, bagian berikut saya akan mengupdate mengenai belanja negara. Belanja negara seperti yang kita ambil dari postur, belanja negara itu juga lebih cepat tumbuh dibandingkan tahun lalu. Tahun ini kita telah belanja sebesar 227 triliun rupiah, dan itu 25,7% di atas tahun lalu. Yang keseluruhan belanja negara ini pastinya nanti akan memberikan kontribusi positif kepada pertumbuhan ekonomi di triwulan 1 2026. Kita lihat sekarang beberapa detailnya. Belanja pemerintah pusat. Belanja pemerintah pusat kalau kita lihat angka di atas juga tumbuh cukup cepat. Tahun 2026 pemerintah pusat melalui berbagai macam kementerian lembaga telah belanja 55,8 triliun. Kalau kita bandingkan dengan Januari 2025, belanjanya baru 24,4 triliun rupiah. Lebih khusus lagi, di dalam belanja kementerian lembaga ini ada belanja bansos. Belanja bansos 9,5 triliun tahun ini,
itu lebih dari 2 kali lipat dibandingkan belanja bansos tahun lalu 4,1 triliun. Ini yang kita yakini nanti akan memberikan dampak kepada kontribusi kepada growth, baik terutama melalui konsumsi rumah tangga. Teman-teman media, jadi total dari realisasi belanja pemerintah pusat kalau dilihat di sebelah kanan adalah tahun 2026 Januari ini adalah 131,9 triliun rupiah. Ini 53,3% di atas atau tumbuh dibandingkan tahun lalu 86,0 triliun rupiah. Ini adalah percepatan belanja yang dilakukan oleh seluruh pemerintah pusat, terutama kementerian dan lembaga untuk mendukung pertumbuhan ekonomi, mendukung kesejahteraan masyarakat melalui APBN. Kalau kita lihat beberapa jenis belanja pegawai juga mengalami pertumbuhan, terutama di dalam rangka kita memastikan seluruh tambahan ASN TNI Polri bisa melakukan kegiatan, jadi tumbuh belanja pegawainya. Belanja barang juga terjadi peningkatan, dan utamanya belanja barang yang meningkat ini adalah karena pada Januari 2026 makan bergizi gratis telah terus berlangsung. Kalau di Januari 2025 realisasi MBG-nya masih hanya sekitar 45 miliar. Tapi di Januari 2026 realisasi MBG-nya 19,5 triliun rupiah. Kalaupun kita keluarkan realisasi MBG, belanja barang itu tetap meningkat. Jadi total belanja barang Januari 2026 adalah 25,9 triliun rupiah, yang kalau tanpa MBG juga peningkatan yang cukup tinggi dibandingkan yang tahun lalu. Jadi kalau 25,9 dikurangin 19,5 itu kan berarti masih sekitar 6 triliun lebih dibandingkan dengan belanja barang Januari 2025 yang hanya sekitar 3,2 triliun. Belanja modal juga terjadi peningkatan yang cukup cepat, terutama untuk pembangunan konektivitas, ketahanan pangan, dan juga pembangunan jaringan dan irigasi. Belanja bantuan sosial, seperti tadi di depan juga saya sampaikan, juga meningkat cukup cepat, terutama penyaluran PKH Triwulan 1 tahun anggaran 2026 ini sudah dilakukan sejak mulai bulan Januari, sehingga terdata 9,5 triliun telah disalurkan untuk belanja bantuan sosial dibandingkan 4,1 triliun tahun lalu bantuan sosial di Januari. Kita lihat secara spesifik anggaran pendidikan di slide berikut. Anggaran pendidikan telah direalisasikan 56,5 triliun dari target APBN 769,1 triliun di APBN 2026. Detailnya dari kita lihat belanja pendidikan ini adalah untuk membiayai ekosistem pendidikan kita. Ekosistem pendidikan kita itu komplit. Ada belanja untuk siswa atau mahasiswa melalui program PIP, KIP kuliah maupun makan bergizi gratis. 22 triliun sudah dicairkan, sudah dibelanjakan. Lalu juga bagian dari ekosistem pendidikan kita adalah guru, dosen, tenaga pendidik. Antara lain kita membayar tunjangan profesi guru, tunjangan profesi dosen. Ini juga telah dibayarkan 2,6 triliun. Dan tentu kita membangun kampus, membangun sekolah, dan juga memberikan bantuan operasional untuk kampus dan sekolah, BOS, BOPTN, dan juga BOP PAUD. 27,8 triliun rupiah. Dan beberapa program yang spesifik sekolah rakyat terus berlangsung dan sudah ada realisasi. Ini terutama adalah realisasi untuk proses pendidikan yang berlangsung di sekolah rakyat. Jadi proses pendidikannya jalan terus dan APBN terus mensupport. Untuk pembangunan yang baru ini dianggarkan di 2026 dan akan sebanyak 104 sekolah. Dan akan nanti menjadi tambahan dari sekolah rakyat yang selama ini sudah beroperasi. Revitalisasi sekolah dan madrasah juga terus berlangsung. Tahun lalu 12.500 sekolah telah dilakukan. Tahun ini akan mencapai hampir 12.000 sekolah akan dilakukan revitalisasi juga dengan pagu 17,6 triliun. Slide yang berikut adalah anggaran untuk pembangunan infrastruktur. APBN 2026 menganggarkan pembangunan infrastruktur dengan pagu
434,8 triliun rupiah. Tentu infrastruktur ini adalah untuk berbagai macam sektor. Fokus utama sektor-sektornya adalah untuk mendukung swasembada pangan, energi, air, serta konektivitas. Sehingga kalau kita lihat sektor mana saja yang pembangunan infrastrukturnya setelah kita genjot, itu untuk mendukung ketahanan pangan 0,5 triliun, detailnya ada, bendungan, jaringan irigasi, operasi dan pemeliharaan, serta cetak sawah sudah mulai berjalan kembali. Ketahanan energi 0,7 triliun untuk pembangunan pipa transmisi dan infrastruktur jaringan gas. Perumahan dan pasum sudah mulai muncul 0,9 triliun, serta konektivitas ini juga cukup tinggi dibandingkan tahun lalu, didukung juga kalau salah satu kementerian yang cukup tinggi belanjanya adalah Kementerian Pekerjaan Umum yang untuk membangun konektivitas ini, pembangunan dan preservasi jalan, jembatan, serta jalan tol. Slide berikut teman-teman media adalah makan bergizi gratis. MBG telah mencapai 60,24 juta penerima, dijalankan oleh 23.678 SPG. Ini adalah angka terakhir 21 Februari 2026. Sehingga kalau kita lihat di akhir 2025 itu 53,8 juta penerima, saat ini sudah 60,24 juta penerima. Kalau kita bandingkan dengan realisasi 31 Januari 2025, penerimanya itu baru sekitar 549.000 orang. 549.000 penerima melalui 246 SPPG, sekarang telah melonjak menjadi 60,24 juta penerima di 23.678 SPPG. Saya juga bisa menyampaikan bahwa sebaran penerima ini ada di seluruh daerah di Indonesia. Ada di Sumatera 12,3 juta, Sulawesi 4,4 juta, dan seterusnya. Nanti bagian yang tabel ini kelihatannya tidak dimasukkan, tapi nanti bisa diserahkan juga. Selebaran dari penerima MBG ada di seluruh Indonesia, itu poin yang utama yang ingin disampaikan. Berikutnya adalah realisasi investasi pemerintah untuk ketahanan pangan, termasuk kepada Bulog. Bulog di tahun 2026 itu kita telah mencairkan 22,7 triliun rupiah untuk pembelian 489.000 lebih ton beras dan 1,6 juta ton gabah, serta ini tahun 2025. Ini yang tahun 2025 telah dicairkan 22,1 triliun. Per 31 Januari 2026 untuk pembelian beras dan gabah petani telah dicairkan kepada Perum Bulog sebesar 22,7 triliun rupiah. Dan tentu ini adalah satu anggaran yang sangat penting karena ini memastikan stok beras kita, sehingga kita bisa menjaga ketahanan pangan dan juga menjaga harga, serta kita juga sudah mulai membangun lumbung pangan di seluruh Indonesia melalui Bulog. Teman-teman media, saya juga ingin mengupdate tentang penyaluran transfer ke daerah. Transfer ke daerah telah dicairkan 95,3 triliun rupiah di Januari 2026 ini, termasuk yang sifatnya reguler maupun yang sifatnya itu on top, terutama untuk beberapa daerah bencana. Dan tentu realisasi TKD bisa dilihat di sebelah kanan sesuai dengan apa yang dianggarkan. Dan khusus untuk realisasi transfer ke daerah di daerah terdampak bencana, di slide yang berikut, telah dilakukan penyaluran TKD dengan relaksasi tanpa syarat salur di 3 provinsi yang terdampak bencana Sumatera, serta pemerintah telah menyiapkan tambahan alokasi transfer ke daerah 10,65 triliun untuk wilayah Aceh, Sumut, dan Sumbar yang akan mulai dicairkan bertahap mulai akhir bulan Februari ini, jadi minggu depan. Mulai minggu depan, daerah terdampak bencana akan mulai mendapatkan tambahan transfer ke daerahnya di atas dari yang
sifatnya reguler. Saya rasa demikian beberapa update mengenai sisi belanja, baik penerimaan dan belanja, baik belanja pusat maupun transfer ke daerah. Kami kembalikan ke Pak Menteri. Terima kasih Pak Wamen. Untuk bagian pemilihan saya persilakan Pak Wamen Yuda. Terima kasih Pak Menteri, rekan-rekan media. Saya akan lanjutkan dari sisi pembiayaan APBN. Next slide. Pembiayaan anggaran berjalan dengan baik, on track, dan terjaga kredibilitasnya. Hingga 31 Januari 2026, realisasi pembiayaan utang tercatat sebesar 127,3 triliun atau 15,3% dari target APBN 2026. Angka ini lebih rendah dibandingkan dengan tahun lalu, yaitu 23,7% dari target APBN. Secara keseluruhan, realisasi pembiayaan tahun 2026 hingga akhir Januari mencapai 105,06 triliun atau 15,2% dari target, lebih rendah dibandingkan realisasi 2025 yaitu 29,6%. Perkembangan realisasi pembiayaan ini menunjukkan strategi yang lebih terukur, disesuaikan dengan kebutuhan kas pemerintah dan mempertimbangkan dinamika pasar keuangan. Dengan disiplin dan strategi yang adaptif, kami memastikan pembiayaan tetap mendukung stabilitas APBN, sekaligus menjaga keberlanjutan pengelolaan utang pemerintah. Di next slide. Next slide yang sebelumnya. Ya, sebagian besar pembiayaan utang didukung pendanaan dari pasar SBN. Di tengah tekanan global, kinerja pasar perdana SBN saat ini masih cukup solid. Kalau kita lihat di awal tahun 2026, lelang SUM dan SBSN yang masuk cukup baik. Pada 3 lelang pertama, SUM di tahun 2026, rata-rata bid to cover ratio-nya tercatat 2,2 kali. Lebih tinggi dibandingkan di awal tahun 2025. Untuk SBSN juga solid, dengan rata-rata bid to cover ratio 3 lelang pertama tercatat 3,8 kali. Ini juga lebih tinggi dibandingkan dengan di awal tahun 2025 yang tercatat hanya 2,2 kali pada periode yang sama. Di sisi lain, rata-rata tertimbang yield hasil lelang juga menunjukkan level yang tetap terjaga. Hal yang mencerminkan kepercayaan investor terhadap fundamental ekonomi Indonesia tetap baik. Ini juga tercermin dari yield yang ada. Ke depan, stabilitas pasar SBN terus terjaga melalui koordinasi kebijakan yang erat antara pemerintah dengan otoritas moneter Bank Indonesia. Di slide berikutnya, selain terjaganya kinerja di pasar perdana domestik, yang tadi, yang sebelumnya, slide sebelumnya, nah ini. Selain terjaganya kinerja di pasar perdana domestik, SBN juga diterbitkan dalam falas di pasar global. Pada awal tahun 2026, penerbitan SBN falas mencatatkan permintaan yang kuat dari investor global. Pemerintah berhasil menerbitkan global bond sebesar 2,7 miliar US dollar dengan memanfaatkan momentum likuiditas awal tahun secara prudent dan terukur. Untuk tenor 5 tahun diterbitkan sebesar 1,1 miliar US dollar dengan yield sebesar 4,4%, tenor 10 tahun sebesar 1,1 miliar US dollar dengan yield 5%, dan tenor 30 tahun
sebesar 500 juta US dollar dengan yield 5,5%. Adapun total permintaan investor mencapai 7,7 miliar US dollar dengan bid to cover ratio sebesar 2,6 kali untuk tenor 5 dan 10 tahun serta 3,8 kali untuk tenor 30 tahun. Capaian ini menunjukkan minat investor yang masih cukup tinggi terhadap SBN Indonesia. Partisipasi investor didominasi oleh investor Asia serta investor perbankan dan manajer aset global yang mencerminkan basis investor yang cukup stabil. Indonesia menjadi salah satu sovereign Asia pertama yang menerbitkan US dollar bond pada tahun 2026 ini dengan final yield yang berhasil ditekan sekitar 30 basis poin dari indikasi awal, dan ke depan strategi pembiayaan falas akan terus dilakukan secara oportunistik, terukur, dan mempertimbangkan kondisi pasar keuangan global. Di slide terakhir, khusus untuk pembiayaan investasi, pemerintah mengalokasikan pembiayaan investasi di tahun 2026 ini sebesar 203 triliun sebagai bagian dari dukungan terhadap penguatan sektor pertanian, ketahanan pangan, dan kesejahteraan petani. Hingga 31 Januari 2025, realisasi pembiayaan investasi tercatat 22,73 triliun, terutama untuk mendukung operator investasi pemerintah, khususnya Bulog, dalam penguatan cadangan beras pemerintah. Selain itu terdapat penerimaan kembali investasi sebesar 49 miliar yang berasal dari pelunasan pemulihan ekonomi nasional atau PEN daerah. Penguatan cadangan beras pemerintah terus dilakukan sampai dengan akhir Januari 2026, pengadaan cadangan beras pemerintah dari dana investasi non permanen telah mencapai 639 miliar rupiah atau setara dengan 50.000 ton beras, dan langkah ini menjadi bagian penting di dalam menjaga stabilitas pasokan dan harga pangan. Secara keseluruhan, pembiayaan investasi telah memberikan manfaat langsung bagi masyarakat, dan melalui dukungan pada sektor pertanian dan pangan, kebijakan ini diharapkan dapat meningkatkan kesejahteraan petani sekaligus menjaga harga pangan tetap stabil dan terjangkau bagi masyarakat. Demikian yang saya sampaikan, saya kembalikan kepada Pak Menteri. Terima kasih Pak Yoga. Sebagai penutup, kami ingin menegaskan bahwa APBN tetap solid, sehat, dan adaptif dalam mendukung pertumbuhan ekonomi yang kuat dan berkelanjutan. APBN akan terus menjalankan perannya menjaga stabilitas ekonomi, mendukung pertumbuhan yang berkelanjutan, serta melindungi daya beli masyarakat. Program-program prioritas pemerintah berjalan efektif dan terukur dengan tetap menjaga ruang fiskal agar tetap aman. Ke depan, reformasi APBN akan terus diperkuat melalui strategi collecting more, spending better, sehingga pembiayaan yang efisien dan berkelanjutan dengan komitmen tangguh dan mendukung momentum pertumbuhan ekonomi Indonesia. Demikian yang bisa kami sampaikan. Selanjutnya saya serahkan kepada Bapak Wamenswa untuk melit jawab dari tanya jawab rekan-rekan media. Pertanyaan pertama, silakan Pak Menteri. Jadi saya jawab yang gampang-gampang dulu ya. Iya ngerti gimana nih? Ini mana? Pertanyaan mana sih? Selain diskon transportasi dan mudik gratis, apakah ada stimulus lain yang akan diberikan untuk mengejar tingkat konsumsi kuartal 1
Tapi itu kita jelaskan ya tadi. Nanti ada 55 triliun tambah, ya cukup banyak. Tadi di slide yang pertama sudah saya jawab itu, saya pikir nggak usah diperjelas lagi. Menyampaikan tarif AS, proyeksi dan dampaknya ke ekspor dan penerimaan, ada masukan? Ini masukan. ini kan baru, itu kan masih berubah-ubah juga ya. Kalau saya pikir sih kesan pertamanya positif. Kita tidak rugikan dari negosiasi yang ada yang sudah dihasilkan. Tapi kan kita nggak tahu nanti berubahnya seperti apa. Karena kan kok Mahkamah Agung sana, Supreme Court sana, memutuskan Trump nggak boleh menggunakan yang tadi itu. Jadi kita lihat perkembangan seperti apa. Tapi dengan data yang ada sekarang, saya pikir untuk Indonesia positif. Yang paling penting adalah kita memperbaiki daya saing para pengusaha di Indonesia dengan berbagai langkah nanti. Itu ke depannya. Pak Menkyu, Agrinas beli 105.000 mobil pickup India buat Kopdes Merah Putih. Itu dari APBN, alokasi anggarannya berapa? Jadi Koperasi Daerah Merah Putih adalah mereka meminjam uang dari Himbara, dari Bank Himbara. Kewajiban saya Kementerian Keuangan adalah setiap tahun kira-kira akan menyicil pinjamannya sebesar 40 triliun selama 6 tahun. 6 tahun ke depan. Jadi untuk saya sih risikonya clear, nggak ada tambahan risiko fiskal karena setiap tahun pun itu sebagian uangnya dipindahkan dari uang dana desa. Jadi setiap tahun pun memang kita belanja segitu, cuman sekarang cara belanjanya berubah. Jadi seperti itu pembiayaannya. Pak Purbaya, bagaimana tanggapan soal LPDP yang bangga anak WNA dan bagaimana update pemanggilan suami dia yang saat ini masih dia masih kuliah, sudah lulus kan? Sudah lulus kan? Oh masih ini. Jadi kalau saya nggak tahu nih, saya baca ininya. Pada saya begini, itu seperti itu hal yang kami sesalkan. Jadi kami akan menegakkan aturan yang ada di LPDP sehingga yang bersangkutan menyelesaikan tanggung jawabnya LPDP. Tadi sudah bicara dengan dia. Jadi ke Pak Bos LPDP. Dirut. Jadi Pak Dirut ini bosnya LPDP ini sudah bicara tadi dengan suami terkait ya. Dan dia sepertinya sudah setuju untuk mengembalikan uang yang dipakai oleh LPDP. Berapa tuh? Bunganya itu. Jadi termasuk bunganya loh. Jadi bukan uang yang dipakai, kalau saya taruh uang itu di bank juga ada bunganya kan. Dengan treatment yang fair. Saya harapkan ke depan teman-teman yang dapat pinjaman LPDP, ya kalau mau nggak seneng yang nggak seneng, tapi jangan menghina-hina negara lah. Yang begitu itu uang dari pajak dan sebagian dari utang yang kita sisihkan untuk memastikan SDM kita tumbuh. Tapi kalau dipakai untuk menghina negara ya kita minta uangnya dengan bunganya kalau gitu. Nanti saya akan blacklist dia. Di seluruh pemerintahan nggak akan bisa masuk. Nanti kan kita lihat blacklist yang lain sendiri seperti apa. Jadi jangan menghina negara Anda sendiri. Lu sekolah biaya siapa? Ini saya sekolah pakai uang sendiri. Habis itu RATA uang sana juga. Setelah dokter ya pulang. Yang begitu yang kayak nggak apa-apa kalau nggak patriotis nggak apa-apa. Tapi jangan menghina negara deh. Itu saya ingatkan kepada teman-teman yang lain dari FDP dan saya pastikan yang ini akan di blacklist betulan dengan serius. Ya.
Pak Purbaya, untuk THR ASN bagaimana kelanjutannya? Itu sedang diproses lah, sebentar lagi keluar. Tapi bukan kami yang umumkan, di Pak Presiden yang umumkan. Pak Purbaya, apakah jadi mengaudit WPP yang restitusinya besar? Kalau jadi, apa tujuan utama dari audit itu? Wildan mana Wildan? Yang sering nanya lo ya? Kita akan audit sama yang kelihatannya besar-besar yang mencurigakan tanah. Karena tanah kita keluarin berapa tuh? 270? 320 ya? 330? Restitusi. 360 triliun restitusinya. Menurut saya kebesaran. Saya akan lihat ada nggak yang main-main di situ. Tujuannya apa? Tujuannya supaya ke depan kalau restitusi jangan main-main. Supaya uang saya nggak hilang gitu. Dan memperbaiki kondisi fiskal juga. Bagaimana Kemenq melihat potensi NPL KUR di Himbara yang membengkak hingga di atas 10%? Bagaimana mitigasi yang dilakukan? Apakah ada rencana APBN ikut menanggung? Udah nggak? Jadi harusnya itu bukan tanggungan kami lagi kan. Kan perbankannya sudah ada, Jampindo, Askindo segala macam, bertanggung jawab perbankan sepenuhnya. Jadi kami belum ada rencana untuk ikut menanggung. Yang adalah kami sedang hitung-hitung apakah KUR sebaiknya dijalankan oleh satu entitas di bawah Kementerian Keuangan atau tidak. Kami sedang pelajari itu dan sedang diskusi dengan Danantara juga. Mungkin untuk saya hanya itu. Ada pertanyaan yang saya nggak usah jawab, nggak apa kan? Ini sebetulnya masuk ke teori macam-macam. Oke, silakan Pak Wamen, Pak. Febrio. Terima kasih Pak Menteri, Pak Wamen. Ini ada beberapa pertanyaan. Pertama tadi yang terkait dengan kesepakatan dagang RI dengan AS. Pak Menteri tadi sudah menyampaikan bahwa ini masih ada beberapa ketidakpastian. Akan tetapi kita akan selalu siap. Jadi tim negosiasi yang dipimpin oleh Pak Menko Ekon kemarin juga sudah menyampaikan bahwa kita akan selalu siap. Akan tetapi kalau ada pertanyaan, misalnya apakah potensi pajak jadi turun? Nah, ini ada dua bagian. Kalau terkait dengan bea keluar, bea masuk, ini mirip dengan perjanjian perdagangan yang pada umumnya kita lakukan dengan banyak negara. Misalnya terakhir yang sudah cukup solid itu adalah EU-SEPA. Nah, dengan Amerika juga sama. Pasti ada penurunan tarif untuk namanya meningkatkan ekspor dan impor di kedua negara dan dari kedua negara. Nah, dampaknya terhadap penerimaan bea keluar, bea masuk ada, tetapi terbatas. Dan dampaknya terhadap APBN 2026 itu sudah diantisipasi. Jadi memang dari sejak EU-SEPA, perjanjian Amerika, ini selalu kita antisipasi sehingga tidak terjadi shock terhadap penerimaan negara. Lalu bagian kedua yang juga banyak ditanya oleh teman-teman media adalah terkait dengan pajak digital. Nah, ini tolong dibedakan antara pajak digital dengan pajak yang sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang ada di Indonesia. Contohnya adalah PMSE. PMSE itu bukan pajak digital. Pajak digital yang dimaksud oleh persetujuan ini dan juga sering diperdebatkan di global itu adalah pemajakan terhadap berapa ratus perusahaan besar teknologi dan itu mayoritas memang banyak Amerika. Dan ini pembahasannya bukan seperti yang diberitakan terlalu banyak. Ini adalah terbatas pada beberapa puluh perusahaan seperti Google, Netflix dan sebagainya. Itu dampaknya sangat terbatas bagi penerimaan pajak Indonesia. Tetapi PMSE ini tetap jalan karena ini sesuai dengan yang sifatnya non-diskriminatory. Jadi PPN yang dipungut oleh DJP terhadap PMSE itu tetap berjalan. Yang juga dibahas adalah misalnya pembatasan yang disebut dengan moratorium custom terhadap
transmisi elektronik. Ini juga pembahasan di global yang sudah cukup panjang, dan terakhir memang di WTO 2 tahun lalu disepakati untuk moratorium. Dan ini sebenarnya lagi-lagi dampaknya bagi Indonesia relatif terbatas, bahkan kita melihat peluang untuk membangun ekosistem data center dan juga transmisi elektronik ini semakin besar ekosistemnya di Indonesia. Jadi lagi-lagi ini masih banyak ketidakpastian, tetapi beberapa pertanyaan yang sering membingungkan itu sudah kami address. Nanti monggo kalau ada pertanyaan lebih lanjut. Lalu ada pertanyaan dari Reza Nikkei. Apakah pemerintah mempertimbangkan penyesuaian batas defisit untuk mengejar pertumbuhan ekonomi hingga 8% lebih cepat? Jawabnya tadi sudah di slide awal Pak Menteri. Kita bisa pertumbuhan tinggi dengan defisit tetap paling rendah. Bahkan strategi kita dalam jangka pendek, kita akan mendorong pertumbuhan ekonomi menuju 6% itu tanpa memperlebar defisit. Khususnya kita akan melakukan seperti yang sering disampaikan oleh Pak Menteri, mesin-mesin pertumbuhannya semuanya harus dinyalakan. Fiskal, akselerasi belanja tanpa menambah defisit. Sektor keuangan juga kita pastikan likuiditas terjaga, berkoordinasi dengan Bank Indonesia, dan mereka bisa menyalurkan kredit dengan demand dari pelaku usaha yang semakin meningkat. Lalu juga yang tidak kalah pentingnya adalah iklim usaha. Ini yang sudah kita lakukan di Satgas P2SP, dan secara spesifik Pak Menteri Keuangan selalu memimpin sidang di bottlenecking. Tadi sudah ditunjukkan ada sekitar 86 kasus yang sudah masuk, dan lebih dari setengahnya sudah selesai disidangkan dan langsung di follow up dengan peraturan perundang-undangan yang diperlukan, sehingga pelaku usaha bisa langsung melakukan investasi, membuka lapangan pekerjaan, dan juga melanjutkan operasional dari perusahaannya. Tadi beberapa highlight Pak Menteri sudah menyebutkan tentang pabrik bioetanol, itu perizinannya sudah clear. Dan juga tadi ada perizinan dari beberapa apotek, itu juga sudah clear. Lalu juga ada aktivitas dari pembangkit listrik tenaga sampah di Benowo, itu juga sudah clear. Banyak nanti di bottlenecking akan terus kita lakukan, dan Pak Menteri terjun langsung memimpin di bottlenecking tersebut. Lalu berikutnya ada pertanyaan tentang neraca pembayaran 2025 defisit 7,8 miliar US dollar. Asesmennya seperti apa? Teman-teman sekalian, kalau kita lihat dari sisi trade balance yang adalah komponen dari current account, kita sudah 68 bulan berturut-turut trade surplus. Artinya ekspor kita lebih besar daripada impor kita. Dari sisi current account, kita mendapatkan upside yang sangat signifikan dalam 5 tahun terakhir. Dan ini adalah hasil dari strategi pertumbuhan ekonomi dan ekspor yang semakin berhasil, terutama arahnya nanti ke hilirisasi dan menambah nilai tambah untuk competitiveness ekspor kita. Di sisi lain, kalau kita lihat neraca untuk modal dan finansial ini fluktuatif dari tahun ke tahun, tergantung tentunya banyak sekali dari global gejolaknya. Akan tetapi kalau kita lihat dalam satu kuartal terakhir di tahun 2025 kemarin, kita neraca perdagangannya justru surplus 6,1 miliar. Ini menunjukkan lagi pembalikan sesuai dengan pertumbuhan ekonomi yang tadi sudah ditunjukkan oleh Pak Menteri, dan neraca finansial itu 8,3 miliar rupiah. Jadi pembalikan itu kita bisa tunjukkan sesuai dengan underlying dari aktivitas ekonominya. Kedepan ini tetap akan terjaga. Untuk current account deficit sebenarnya kita sangat baik, selalu di bawah 1% dalam beberapa tahun terakhir. Ini prestasi yang sangat baik, apalagi kalau kita bandingkan dengan tahun-tahun sebelum COVID, current account deficit itu sering menjadi momok. Saat ini kita tidak mengalami masalah itu. Tadi terkait dengan pajak digital saya sudah jelaskan, mungkin saya sebutkan lagi tadi bahwa PMSE yang kita lakukan sekarang itu adalah implementasi yang basisnya adalah non-discriminatory, sehingga itu tidak sama dengan narasi pajak digital yang dibicarakan secara global. Ini terus dijalankan dan bebannya ditanggung oleh konsumen, sedangkan platform hanya diminta untuk membantu memungut PPN tersebut. Lalu ada terkait dengan
Fitch, Moody's, dan S&P ini sedang disiapkan hari ini mulai pertemuan dengan Fitch, dan mereka ada di sini beberapa hari untuk bertemu dengan berbagai pihak, mulai dari Kementerian Ekon, lalu nanti juga ada BKPM dan Antara, dan beberapa kementerian dan beberapa pihak, termasuk juga dari analis, dan terakhir nanti dengan Kementerian Keuangan. Kami melihat bahwa apa yang sudah kita komunikasikan tadi dalam bahan paparan ini akan sangat baik untuk mencerminkan sisi aktivitas ekonomi real Indonesia itu sangat solid, dan APBN juga sangat baik, dan dari data bulan pertama sudah menunjukkan arah yang sangat positif. Ke depan kita akan bisa terus meyakinkan investor dan juga lembaga rating tentang kondisi perekonomian kita yang sangat baik, tumbuh tinggi, walaupun defisit kita pertahankan dengan disiplin. Mungkin itu yang bisa kami jawab. Kami kembalikan ke Pak Menteri. Oke, saya mungkin tambahin jawaban Pak Ebrio tentang current account, NPI, neraca pembayaran Indonesia, yang mungkin tadi ditanya wartawan 7,8 miliar sepanjang tahun. Kita lihat di triwulan keempat tahun lalu itu sudah surplus sebesar 0,1 ya Pak ya. Jadi ke neraca pembayarannya surplus 6,1 bukan current account. Jadi total balance payment ya. Jadi ada perbaikan yang signifikan, itu saya pikir akan membaik terus ke depannya. Karena fondasi ekonomi kita terus diperbaiki. Ini inline dengan perbaikan ekonomi sehingga kapital mulai masuk ke sini lagi. Sehingga kapital konya positif ya Pak ya. Jadi harusnya ke depan akan membaik terus, jadi nggak usah terlalu khawatir tentang neraca pembayaran. Neraca pembayaran Indonesia, balance payment ya, harusnya akan membaik terus ke depan. Silakan Pak Bimo, silakan Pak Bimo. Terima kasih Pak Menteri dan Pak Wamen. Ada 8 pertanyaan, nampaknya 4 diborong oleh Mas Wildan dari BDTC. Yang pertama terkait dengan agreement on reciprocal tarif, melanjutkan apa yang sudah dijelaskan Pak Febrio bahwa implikasinya semua kebijakan yang mendiskriminasi pada prinsipnya tidak ditujukan khusus untuk pelaku usaha dari negara tertentu. Jadi semua ditetapkan non-discrimination, kemudian dirancang diberlakukan secara umum, objektif dengan kriteria yang sama. Jadi dari sisi Direktorat Jenderal Pajak, pemajakan yang dilaksanakan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku saat ini seperti PPN berlaku secara umum tanpa memandang asal pelaku usaha. Secara detail tadi sudah dijelaskan antara pajak digital yang dimaksud di ART dengan penerapan pemungutan pajak untuk pedagang melalui sektor elektronik PMSE. Kemudian pertanyaan berikutnya dari Mas Wildan terkait dengan jumlah wajib pajak yang diblokir dalam rangka penagihan pajak. Di atas 100 juta piutang pajak, data per 31 Desember itu sekitar 23.509 wajib pajak. Sejak Per 27 2025 diterbitkan, sudah dilakukan pemblokiran terhadap 29 wajib pajak. Dasar pemblokiran tunggakan total sebesar 170 miliar yang sudah cair realisasi 52 miliar. Kemudian berapa nominal restitusi PPh dan PPN per Januari 2026? Total restitusi per Januari 2026 54,1 triliun, turun sekitar 23% dari Januari periode yang sama tahun lalu. Untuk restitusi dari PPh non migas 15,8 triliun, adapun dari PPN dan PPNBM sebesar 37,37 triliun, dan pajak-pajak lainnya seperti PBB, PPh migas, dan pajak-pajak lainnya yang tidak signifikan, totalnya sekitar 879 miliar. Pertanyaan berikutnya dari Mas Wildan, setelah 3 wajib pajak di Banten, apakah DJP akan menindak 40 wajib pajak yang lain? Ini kami tegaskan, kita tidak hanya case building terkait dengan sektor baja, tetapi juga sektor-sektor strategis lain yang memang tingkat kepatuhannya dan risikonya kita akses cukup tinggi.
Jadi kita pastikan bahwa semua wajib pajak yang tidak memenuhi ketentuan perpajakan dan juga komoditas-komoditas di luar baja pun akan kita teruskan case buildingnya. Pertanyaan berikutnya ada 3 yang dari Mas Dendi Kontan terkait dengan Perdirjen 26/2025 penunggak pajak yang diblokir dan disita sahamnya. Saat ini masih menunggu pembentukan rekening untuk pemblokiran saham di Bursa Efek. Jadi akan tetapi berdasarkan data Cortex kami sudah melakukan pemblokiran atas 2 wajib pajak dengan total 2,6 miliar yang terkait dengan aset saham di bursa. Akan tetapi karena pembentukan rekening untuk penampungan penjualan saham tersebut masih dalam proses di Bursa Efek, maka kami belum bisa mengeksekusi, baru bisa diblokir saja, belum bisa dieksekusi untuk diulang dan segala macam. Kemudian update terkait penagihan 200 penunggak pajak terbesar, data sampai 31 Januari 2026 sudah ada 130 wajib pajak yang bayar, total pembayarannya sebesar 14,155 triliun. Kemudian pertanyaan transformasi account representatif menjadi fungsional pemeriksa klaster pengawasan kapan akan dimulai? Sudah dimulai, jadi sudah kami angkat di tahun 2025, di pertengahan 2025 kemarin, 1.772 AR dan penelah keberatan menjadi fungsional pemeriksa klaster pemeriksaan, fungsional pemeriksa klaster pengawasan di KPP wajib pajak besar, KPP khusus dan juga di kantor pusat, dan akan kami lakukan seiring bertahap dengan kebutuhan organisasi. Yang terakhir dari Bisnis Indonesia, Mas Surya, yang lapor SPT belum setengah, apa antisipasi penumpukan pelaporan? Sampai dengan 23 Februari ini sudah masuk 3,5 juta SPT tahunan, ada 3,4 juta SPT orang pribadi dan 94.000 SPT wajib pajak badan, sekitar 25% dari target total 14 juta SPT. Dari sisi penyiapan infrastruktur, kita sangat confidence dengan Cortex kami untuk kelancaran pelaporan SPT wajib pajak. Selain itu juga sedang kami proses penambahan fitur Cortex berupa Cortex Home dan M-Pajak, mobile pajak. Ini akan memberikan kemudahan bagi pelaporan SPT wajib pajak dengan status SPT nihil dan WPOP karyawan dari satu pemberi kerja. Di luar itu kami juga meminta bantuan kepada semua kementerian yang terkait seperti Kemenpan RB, BP BUMN, Bank Indonesia, Kemendagri untuk membantu mengarahkan pelaporan SPT untuk seluruh ASN atau pegawainya paling lambat akhir Februari ini, sehingga bisa mencegah penumpukan di batas akhir waktu pelaporan. Di luar itu kami juga aktif, ada spektakuler ngabuburit, jadi di kantor-kantor pelayanan pajak kami dengan relawan pajak untuk negeri, dari tax center dari seluruh universitas di seluruh Indonesia, melakukan sosialisasi dan kampanye serta asistensi untuk aktivasi maupun penyampaian SPT yang bahkan di luar jam kerja pada saat ngabuburit buka puasa. Selain itu, kami juga memastikan bahwa semua wajib pajak yang menghadapi kesulitan atau hambatan, kami akan layani satu persatu, akan didampingi oleh petugas sampai bisa selesai dan submit SPT-nya. Demikian, terima kasih Pak Wamen. Terima kasih Pak Bimo. Berikutnya nih Pak Rio. Saya cukup Pak, dari Pak Sampai tadi pertanyaannya yang Pak Menteri juga ya. Lalu kemudian Pak Asto, ada 2 pertanyaan tentang dana desa dan koperasi desa Merah Putih. Ya, terima kasih Pak Wamen, izin Pak Menteri. Pertama dari Surya Bisnis Indonesia mengenai manfaat daripada KDNT terkait dengan pertumbuhan ekonomi. Jadi mungkin teman-teman sekalian kami sampaikan bahwa dana desa ini sudah diberikan sejak 2015. Jumlahnya 40-50 sampai T, dan di penghujung 2025 itu bisa sampai 60-70 T.
Jadi kalau kita lihat akumulasi dana desa itu sudah mencapai ratusan triliun yang digelontorkan pemerintah untuk membangun desa dalam 10 tahun ini. Yang kedua mungkin kami sampaikan bahwa dana desa ini adalah salah satu sumber pendanaan di desa. Selain dana desa, desa itu punya pendapatan asli desa. Dari BUMDesnya, dari pengelolaan tanah kas desanya, dan kemudian pasar desanya, swadaya, partisipasi masyarakat, dia dapat PAD-nya, pendapatan asli desa. Kemudian dia mendapatkan ADD, alokasi dana desa dari kabupaten kota, 10% dari DAU, dan itu diberikan kepada desa oleh kabupaten dan kota. Dan kemudian desa itu juga dapat bagi hasil pajak dari retribusi daerah dari kabupaten kota. Sebagian diberikan juga kepada desa, dan kemudian ada bantuan keuangan juga dari provinsi dan kota dari APBD-nya untuk desa. Dan penghabisan desa itu jadi dimungkinkan juga dapat hibah. Jadi kombinasi daripada pendanaan di desa itu sangat banyak. Itu satu. Nah kemudian kalau kita lihat dana desa sebagian kita alihkan yang lebih produktif untuk membangun KDMP. Kita bayangkan KDMP itu bisa diwujudkan dalam 1 tahun ini sampai 2 tahun, 80.000 KDMP itu mempunyai nilai tambah yang nyata dalam waktu dekat dan bukan hanya untuk pertumbuhan ekonomi. Kita bayangkan dia harusnya dibangun dalam 5 tahun, tetapi kemudian kita bisa bangun dalam 1-2 tahun, dan sampai dengan saat ini sudah 24.000 KDMP yang dibangun, dan targetnya di triwulan 1 ini bisa mencapai 30.000. Dengan 30.000 KDMP itu teman-teman sekalian, capital expenditure disampaikan Pak Menteri tadi bisa mencapai 90 T. Dan itu pasti akan memacu pertumbuhan ekonomi kita di Q1 2026 yang tidak pernah terjadi pada waktu sebelumnya untuk kegiatan pembangunan di desa. Dan on top dari pertumbuhan teman-teman sekalian, KDMP ini kemudian akan menyerap tenaga kerja. Akan banyak dipekerjakan untuk membantu pelaksanaan KDMP. Jadi di desa tenaga kerja yang bisa dipakai. Dan kemudian yang pasti kalau itu jalan, kemiskinan dan pengangguran juga akan berkurang di desa. Jadi ini yang mungkin kita tahu dalam waktu percepatan dalam waktu 1-2 tahun, manfaat KDMP ini kalau kemudian bisa dijalankan maksimal akan memacu bukan hanya ekonomi di desa tapi juga ekonomi nasional. Yang kedua yang ditanyakan oleh Maulana mengenai pendanaan untuk dana desa di 2025, kita tahu dengan progres harapan kita 30.000 KDMP akan selesai di triwulan 1 2026, dari 2026. Kami sampaikan teman-teman sekalian, sesuai dengan ketentuan ini akan diaudit oleh BPKP dulu, jadi verifikasi. Kemudian pendanaannya akan ada grace period sekitar 6-12 bulan untuk kemudian akan dicicil oleh dana desa dalam waktu selama 6 bulan. Jadi ini yang kemudian kita kombinasikan antara pendanaan dengan investasi yang dalam waktu singkat kita bisa wujudkan di desa. Mungkin itu teman-teman media. Pak Wamen, makasih. Makasih Pak Asto. Pak Minto. Terima kasih Pak Wamen. Mas Surya, Bisnis Indonesia menanyakan mengenai dampak dari debt switch bersama Bank Indonesia. Sebagaimana dalam siaran pers Indonesia beberapa hari yang lalu bahwa pemerintah dan Bank Indonesia telah menyepakati melaksanakan transaksi pertukaran utang atau debt switch di pasar sekunder pada tahun 2026 sebesar 173,4 triliun. Debt switch ini merupakan transaksi SPN di pasar sekunder yang dilakukan market base sesuai dengan market base dengan menjaga integritas dan disiplin pasar. Dengan dilaksanakannya pertukaran SPN dengan Bank Indonesia tentu akan menurunkan jumlah penawaran SPN di pasar primer, khususnya melalui lelang. Dengan demikian pertukaran ini tentu akan dapat
menjaga stabilitas imbal hasil SBN. Kemudian Mas Surya dan Bisnis Indonesia dan juga Mas Ade kata data terkait dengan penurunan incoming bid dalam lelang beberapa lelang terakhir. Sebagaimana tadi sudah disampaikan oleh Pak Wamen Yuda, selama Januari dan Februari lelang SBN baik Sun maupun SBSN masih sangat kuat, di mana untuk lelang Sun itu cover ratio-nya mencapai 2,2 kali dan SBSN 3,8 kali. Meskipun secara nominal mengalami penurunan, namun masih dalam jumlah yang sangat mencukupi. Lelang 3 Februari itu incoming-nya Sun 76,5 triliun, di 18 Februari 63,6 triliun. Memang sedikit turun dari 20 Januari di 82,9 triliun dan di 6 Januari 90,9 triliun. Ini lebih bersifat seasonal karena akan memasuki masa Ramadan dan Lebaran, di mana investors khususnya perbankan tentu memerlukan likuiditas untuk persiapan Ramadan dan Lebaran. Jadi ini masih dalam level yang sangat baik dan penurunan yang cukup marginal. Dan dari sisi pembiayaan utang on track untuk memenuhi kebutuhan pembiayaan 2026. Demikian Pak Wamen, terima kasih. Baik, terima kasih. Terakhir Pak Sudarto, BPPK. Silakan. Terima kasih Pak Wamen. Ini pertanyaan dari Rifai. Apa ada detail data award di LPDP yang belum kembali menjalankan kewajiban mengabdi ke Indonesia? Jika ada, dalam bentuk apa denda yang sudah diberikan? Mungkin pertama melanjutkan sampaikan oleh Pak Menteri tadi, LPDP tentu sangat menyayangkan ya terjadinya isu tersebut yang dipicu oleh perilaku salah satu alumni LPDP. Itu tindakan tersebut tidak mencerminkan nilai integritas, etika, dan juga kebangsaan yang selalu ditanamkan oleh LPDP kepada penerima beasiswa LPDP. Jadi terkait dengan data awaldi yang tidak mengabdi sesuai dengan kewajibannya, LPDP mendapatkan data tersebut berdasarkan satu data perlintasan keimigrasian yang kami mendapatkan akses dari Ditjen Imigrasi. Kemudian juga dari laporan masyarakat kepada kami dan tentunya dari media sosial awaldi LPDP tersebut. Kami sudah melakukan penelitian terhadap mungkin lebih dari 600 ya, dan dari jumlah tersebut yang sudah ditetapkan sanksi ya, termasuk pengembalian itu 8 orang, 36 lagi sedang dalam proses. Memang dari laporan-laporan tersebut misalnya terdapat yang masih dalam masa magang, di mana saat ini LPDP memberikan kesempatan untuk magang dan juga membangun usaha selama 2 tahun di luar negeri sesuai dengan ketentuan yang ada di buku pedoman penerima beasiswa. Kemudian ada yang sudah selesai masa pengabdian ataupun mendapatkan penugasan dari kantornya. Itu ada di buku pedoman penerima beasiswa. Jadi tentu LPDP terus ya melakukan pengawasan tersebut dan namun setiap kasus kami akan proses secara objektif dan proporsional. Tentunya kami tetap terus menjaga amanah publik ya, bahwa ini ada dana publik yang harus dikembalikan harus memberikan manfaat sebesar-besarnya kepada Indonesia. Adapun sanksi ya, ini semua awal di LPDP pasti paham karena dia pegang buku pedoman dan dia tanda tangan perjanjian di sana. Mengembalikan dana yang disampaikan oleh Pak Menteri termasuk bunga tadi, dan juga pemblokiran untuk mengikuti kegiatan selanjutnya. Mungkin itu yang bisa saya tambahkan, Pak Wamen. Terima kasih.
Baik, makasih. Saya rasa yang terakhir itu tentang LPDP, saya ingin menggarisbawahi lagi ya, yang di para penerima beasiswa LPDP itu menggunakan uang rakyat Indonesia yang kita kumpulkan dari pajak. Kan diambil tuh, kita kumpulin dari pajak. Tiap tahun kita mengumpulkan pajak, masuk ke dalam APBN, lalu kemudian sebagian kita sisihkan, sehingga dia menjadi dana abadi. Lalu kemudian dana abadi itu ada hasil pengelolaannya, hasil pengelolaan itu kita pakai untuk membiayai beasiswa. Jadi itu uang rakyat. Jadi hormatilah rakyat Indonesia ketika menerima beasiswa dari LPDP. Itu uang rakyat, uang kita bersama. Sehingga kalau menerima itu ya hormati yang mengumpulkan itu. Saya rasa demikian Pak Menteri, kami kembalikan untuk penutup. Terima kasih Pak Wamen. Jadi saya pikir kita sudah presentasikan kondisi APBN kita dan prospek ekonomi ke depan. Teman-teman nggak usah khawatir, kita akan usahakan supaya ekonomi tumbuh lebih baik dan kelihatannya ruangnya terbuka lebar. Demikian yang bisa kami sampaikan dalam jumpa pers pada hari ini. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.